bersama dengan tim VS dan tim Nah, kita hari ini mau main game tebak lagu. Apa sih? Udah nanya. Ini mau jawab sih. Tapi dia nanya. Iya, enggak umbu-umbu. Oh, ya udah, jawab. Bersama Bapak. Bukan. Salah. Bapakku datang banyak. Punya haleluya. Kita ngapain sih? Bingung. I'm ready. Turn it up. Oke. Dia kenapa nyanyiin? Ya itu harus keluar dari suara ini kok. Bisik-bisik aja, kasih tahu mereka. Oh iya, oke. Ini awkward banget, bentar. Pusing gua. Oke, siap. Saya belum. Yes. Relap. Bukan. Salah. Apa? Gue juga bingung gitu. Apaan? Sekali lagi ya. Duh, gua nggak tahu. Apa, Cek? Apa, Cek? Jangan aja. Gak tahu aja tahu lagunya tapi lupa judulnya. Jangan. Sekali lagi. Baik. Lanjut. Oh, ini. Yes. Apaan sih? Gua nggak tahu. Yes. Nothing's gonna stop us now. Kenapa judulnya susah banget sih? Gua jangan kepikir. Jangan tahu. Liriknya tahu. Iya, tapi judulnya apa? Ini nggak tahu kalau ini kata serius. Iya, Muria Samuya. Lagi dong, panjangan gitu. Nggak bisa kayaknya. Coba boleh lagi nggak? Bentar. Dengarkan baik-baik. Pias. Kasih karunia Bu. Kurang tepat. Apa? Apa judulnya? Vias. Kasih karunia nggak pakai mu. Kita ngerebut. Apa tadi? Gimana? Oke. Yang ini. 1, 2, 3. Sampai akhir hidupku. Oke, Ece belajar kemarin. Enggak serius. Ece enggak belajar serius. Bagus. Strong in character. Apa? Ini juga gampang. Gampang gue ya. Bentar. 1, 2, 3. Udah dalammu. Vias. Raja mulia. Salah. Teng. Apaan deh? Vias. Besar di dalammu. Kemarin pas belum bukannya. Aku Raja Mulia. Oh.
Lagunya tahu. Iya. Oh, iya. Tapi bahkan tahu narinya. Nari. Iya. Aduh, cakep. Oke. Ini mari kita lihat. Nih. Satu, dua. Sepertimu. Salah. Menjadi sepertimu. Menjadi sepertimu. Salah. Nggak tahu. Mohon maaf nih, gue nggak tahu. Nih, yes. Apa? Jadi sepertimu. Iya. Jadi Itu. sepertimu. Iya, ubah hatiku. Se- Emang Eca mau jawab apa? Tahu nggak bisa? Lagunya apa tadi? Gimana nyanyiin? Jadi lupa apa tadi? Gon. Gue bukan lagu itu, gue nggak kepikir itu lagu apa. Oke, next. Lagunya Ayo, gue gampang bisa. bukan? Satu, dua, tiga. Lagunya. Aduh. Aduh, lupa banget kalau ini. Ini bahkan nggak kebayang lirik awalnya apa. Sekali lagi ya. Salah banget lah. Oke. Siapa? Apa? Bersama Tuhan kita bisa. Ada kan lagu gimana? Jangan memanggil kita. Oh ya ampun. Oh, iya. Ayo, pengen siapa Pastor Lewi? Oke, next. One, two, three. Ini, yes. Do it again. Duit again. Oh, ya udah. Mereka duduk. Jadi gimana? Jawab aja udah. Duit again. Gimana tuh ditunjuk dulu. Oh, kita ditunggu tunjuk ya. Gitu. Berglot. Nggak tahu. Blank. Coba boleh lagi. Sama aja masalahnya di sini. Boleh dimajuin nggak? Nggak kebayang lah. Nggak tahu gue juga. Bukan, Weh. Coba email jawabannya deh. Email coba jawabannya. Coba jawab. Ya udah nggak aja. Emang itu apa bukan? Yes. Apa? Real love bukan? Bukan. Wake Within Me bukan juga. Kurang tepat. Iya kan? Kurang tepat berarti bentar Dikit lagi. lagi. Di Wake Within Me apa sih? Bukan. Yes, Wake. Ya. Ya. Ini kan caranya ini yang ini instrumennya doang, harusnya ini bagiannya ya betul ya sih bagian itu. Sama. Oh my god, email hebat sih bisa tahu. Bisa kayak Panjang banget ya. Juga kayak gini. setengah-setengah lah. Boleh. Terus setengah-setengah dong. Poinnya setengah-setengah dong. Sama dong kayak tadi do it again. Oh ya benar juga. Oh iya. Oke, next. Itu di stage juga. Oke. Apa? Play lagi coba. Ayo, maaf. Iya, kau yang layak. Iya, kau yang layak. Kau yang Tadi aja udah.
ini mah tahu lagunya cuma lupa judulnya. Oke, ini Bukan itu lagu. masih lupa. Ini lagu terakhir dia yang Cepet pertama banget. ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Apa ya? Lirik Bentar. awal apa? Nih, sekali lagi. Neng 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 neng. Nah itu nggak tahu. Tapi judul itu tahu liriknya. Oh. Tapi itu udah lupa, itu lupa judulnya. Coba nyanyiin. Ya udah coba nyanyiin. Coba Coba nyanyiin. ya. Bergerak maju. Bukan. Bergerak maju. Coba nyanyi. Bersama Tuhan kita bisa. Serius. Coba nyanyiin aja. Di otak gue itu soalnya. Emang gue juga dari tadi mikir. Tuhan, Tuhan. Oh tapi ya bersama Tuhan kita bisa. Bukan Bukan, ini. bukan itu. Ini Bukan itu kan lagunya. Bukan. Bukan itu. Ku mau selalu bersyukur. Bukan. Teng neng 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 neng. Itu kan 2 kali tuh intro itu. Neng 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 neng. Tahan dulu tuh kan. Tak tak tak. Tuhan. Itu ngasal banget. Bukan. Apa sih? Oh, diberi kuasa. Apa? Ku diberi Iya. kuasa. Gimana lagi? Ku diberi kuasa. Ah, Bebal. Tadi tuh ingetnya dengar. iya emang sama, hampir sama tuh. Kayak bisa diplesetin ke situ, bisa diplesetin ke situ. Lah, kocak. Oke, so kita masuk ke babak yang kedua. Babak yang kedua ini Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Ih, udah gue tahu Iya, lagunya. kok tahu? Itu juga pernah denger. Oke, sekali lagi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Apa? Gua tahu. Iya, gue juga tahu liriknya, cuma nggak tahu nadanya jadinya. Iya, kayak gitu. Aduh, capek, bentar. Wah, bisa. Kenapa sih? Gak ada yang gak kepikiran apa-apa. Kosong. Iya, itu. Iya kan? Yes. Dua. Sabar. Sabar. Apa? Gak kepikiran sama sekali. Si diam. Jangan kasih nada. Iya, jangan. Ya, bias. Yes. Nyalakan apimu. Jangan aku. Katakan berhenti, berlari. Gimana? Katakan berhenti. Kok kayak fals gitu ya? Udah aja ya, guys. Oh. Udah ngerti. Iya. Iya. Oh. Gak kepikiran sama sekali. Aduh, gue ingetnya bakar-bakar. Oh, mana itu tadi udah di otaknya udah ada lagu ya itu, lagu GMS itu. Cuman kayak gak masuk aja gitu. Gak masuk. Oke, confidence Ini naik Kak. satu. Kedua ya. One, two. Ang yun ever forsake me. Coba. Apa? Itu bahasa apa? Itu Inggris kan? Forsake. Iya. Ayo. Ini lagunya nih ya, lagunya lagu Inggris tapi aksennya Indonesia. Oke, Iya tahu, tapi apa? coba. Ang yun ever forsake me. Gue mikir loh.
Engkau setia. Itu lagunya. Engkau setia. Never leave me. For success. Yalah. Oke. Lumayan kok. Apa? Ini pulang-pulang leher sakit dah. Enggak teriak-teriak. Next. One, two. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Apa gua nggak tahu judulnya. Iya lagi nih. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Aku mau nyanteng. Coba. Yes. Emang iya? Coba dulu. Betapa hebat. Iya, benar. Gimana kalau emang lu gue gimana? Berkuasa di bumi di surga. Oh iya. Tuhan Allah kita namanya berkuasa. Nggak bisa nyanyi. Iya. Semuanya. Betapa hebat. Iya itu. Oh my god. Iya. Langsung kebayang gitu nanti tadi. Mantap. Three. Gitu dong. Who brings me food for my table? Pakai aksen aksen Korea. Coba. Jangan sih. Who brings me food for my table? Susah banget. Sadismu. Apa itu? Nggak tahu. B. Ini lagu apa? Lagu Inggris. Lagu Inggris. B. Coba lagi Cu. Who brings me food for my table? Aku nggak tahu. Jujur. Ya. Iya. Salah baru di sana. Ya, coba gimana. Jesus, it is you. Coba nyanyi gimana? Ini yang gimana? You bring me food to my table. Gila banget, gila. Gila banget, gila. Wow, hebatnya. Wow. Kamu berisik, hormati. Astaga. Bayangin pas sempat Baru kebayang. dengerin ini. Bagus aja. Dari tadi ngebayangin ini apaan kata-katanya. Iya. Next. Asik. Tuh, dua. People from every nation and tag. Aduh, pakai aksen Jepang. Jepang lagi. Arigato gozaimasu. Coba lagi. Asai. People from every nation and tag. Duh, tage. Kok jago sih? Iya. Persis. Ini apa ya? Coba bilang. Ih, sabar. Gue dari tadi gak bisa denger. People from every nation and tag. Apa? Coba nyanyi. Oh iya, ini coba lu jawab. Ya. Apa coba ingat aja. Gak tahu itu bukan, tapi denger belakangnya bukan. Yes. You are good. Yes. Ya. Gimana? People from every nation. Oh my god. Itu bagian mananya? Itu dia. People from every nation and tag. Nation. And Tampil. Yes, gila. Ini udah tahu liriknya aja. Denger itu masih gak bisa connect gitu. Senang. Wow, ternyata begini. Aduh, capek aja. Capek. Capek kan? Iya. Capek. Ini kalau ada aksen India gue marah sih. Kumananti kanmu beri kekuatan baru. Bahasa Indo. Iya. Coba lagi. Bisa kok, ini nggak salah ribet. Iya.
Kumenantikanmu bari kekuatan baru. Bias. Biasa. Apa judulnya? Bukan terbang. Iya. Iya kan? Gimana? Menantikanmu beri kekuatan. Ya gini. Apa judulnya? Itu cuma kayak aku menantikan bla 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 baru. You know. Aku menantikanmu. Ya. Smart. Nice. S. 루루범이 수처드 맨님바 티직한 나마무. Ini bahasa Indonesia nih. Ini bahasa Indonesia tapi aksen Korea. Lagunya fullnya lagu bahasa Indo. Tangannya apa? S. 루루범이 수처드 맨님바 티직한 나마무. Yang gue tau cuma namamu. Di belakang doang yang gue Gua aja nggak denger. bisa denger gitu. Lagi dong. Lumayan sih. S. 루루범이 수처드 맨님바 티직한 나마무. Bias. Alam dahsyat. Iya. Iya. Gimana? Iya. Tinggi kenapa? Yes. Iya. Nice. Aduh. Tapi jujur sobat kalau aksen Korea, astaga. No love compares to the love that you have. Lemes gue. Aksen apa? Aksen Jerman. Aduh, benar. No love compares to the love that you have. No love compares to the love that you have. Iya nggak sih? Gue juga jadi masalah Inggrisnya. Apa? Nah, aja dibisikkan gak ngerti gitu loh bagi kita. Coba lagi. Gue paham maksud lu. No love compares to the love that you have. First Love Me. Oh, dia nyanyiin lagu kita yang tadi salah pada. Oh. Salah lagunya. Apa ini? Bukan dan bentar. No love compares. Lagunya lagu hype kan? Iya. Lagu hype. 2. Kita nggak bikin Aduh, kesel. Padahal tuh udah di otak. Open the sky. Open the sky to have a shine. No love Compares to the love that you have. Udah Benar ada juga. di ujung tuh. Gimana tadi? Itu lupa lagi lagunya. No love compares, no one compares to the love that you have. Lagu Koi. Oh, jadi kamu Koi. Iya, baru ketemu. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Itu pasti masa lu nggak tahu apa sih? Gampang banget. Parah. Yes. Kamsa. Iya. Oh iya. Ya ampun. Aduh, L. Iya. Oke, next. So praise will be my response. Oh, Yes. Iya dulu. Cepetan. Praise over problem. Ya. Nice. Udah mau jawab itu. Lagunya fake. Iya. Pengen dance sih, Be. Oke, dua lagu lagi. クラサカンクアサヤング TAK ターバタス。 Rasakan puasa yang begini. Iya. Apa itu? Coba lagi. Itu liriknya segitu doang. Iya. Nambah dong. クラサカンクアサヤング TAK ターバタス。
belakangnya S. Oh iya. Iya. Apa judulnya? Iya. Ya udah. Iya, Yes. kemenangan terjadi di sini. Iya. Apa gimana? Kemenangan. Kebenaran dari sini. Merasakan kuasa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Tak terbatas. Oke guys, so itu aja games kita hari ini. Oke, so aku mau ajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Halo Soldiers, Sarski di sini. Berikut Sarji News hari ini. Informasi yang pertama, buat kalian yang baru pertama kali hadir, kita ada welcoming gift. Gimana cara dapetinnya? Caranya tinggal DM di IG Sarji @starji.zain. Informasi yang kedua, Sarji juga mengadakan Starji Night Prayer pada hari Kamis pukul 20.30 via Google Meet. Dan gereja kita juga ada doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Yuk join sama-sama. Buat kalian yang mau ikut dan bingung, kalian bisa DM IG Starji di @starji.zain untuk mendapatkan link invitation-nya. Setelah ibadah ini, kita bakal ada home. Jangan kabur dulu. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu bareng. Tinggal minta aja linknya nanti. DM IG Starji. Sebelum kita menabur benih mujizat, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat yang sudah Kau berikan. Sebentar lagi kami akan memberikan benih mujizat kami. Tuhan, berkati benih mujizat kami. Biarkanlah bisa menjadi perpanjangan pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Sekian informasi Starji News hari ini. Have a nice service. Hello soldiers, let's praise and worship God. Woo! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang Raja ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang Raja ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak
benar Engkau adalah Raja yang sangat-sangat mulia Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, Engkau sudah mengumpulkan kami lagi di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kau sungguh luar biasa, Kau sangat ajaib Tuhan kasih setiamu. Tuhan, Kau selalu memberikan kami Tuhan apa yang kita butuhkan Tuhan. Kau selalu memberikan kami pengharapan Bapa. Kau selalu menggenapi Tuhan apa yang sudah Kau janjikan Tuhan. Let's sing this song. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, let's sing this song from the start. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear, I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, as I worship you, Lord. Yeah, let's worship Him. Let's worship His name. Let's worship our God. He is here. He is real. We worship your name. We lifted up your name more and more, Lord. We lifted up your name higher, higher. Oh,
song. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. One more time, let this be a cry from my heart. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song. Let it be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my one more time. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I will praise you on the mountains. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heart I call the same. I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heart I call the same. Oh, oh, how high would I come out if the mountain is where you hide? Oh, how far I'll scale the valleys if you grace the other side.
from lonely seas to where they rise against the rises of praise descending from the source of its supply. 'Cause in the highlands and the heartache, you need a more or less in time. I would search and stop at nothing. You're just not that hard to find. Oh, I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys, so the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the haven where my heart is. In the highlands and the heartaches all the same. I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartache all the same. Oh, oh, sing it out, my soul said. Wherever I walk through, wherever I walk through, wherever I walk through, wherever I am, your name can move the mountains. Wherever I stand, wherever I walk through the valley of death, I'll sing to the shadows, my soul on the sand. Wherever I walk through, wherever I am, your name can move the mountains. Wherever I stand, and wherever I walk through the valley of death, I'll sing through the shadows, my soul on the sand, my soul on the sand. Oh, oh, sing it out, my soul on the sand. So I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartache all the same. Yes, Lord, you are our breakthrough, Lord. Terima kasih Tuhan, you are our mountain, Lord. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah kau berikan. Terima kasih atas semua kasih setiamu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati lidah dan bibir pembicara yang akan menyampaikannya Tuhan. Kau berkati setiap kata-katanya Tuhan. Semua yang berasal daripada Engkau. Dan juga aku berdoa, Kau berkati setiap hati dari kami Tuhan. Walaupun online Tuhan, kami tetap terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Bikin hati kami Tuhan lebih fokus lagi kepada Engkau Tuhan. 2 kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
Hello Star J, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita dalam ibadah kita hari ini. Apa kabar semuanya? Aku harap kita semua sama-sama sehat dan please stay safe semuanya, terutama lagi di masa-masa yang lagi nggak gitu kondusif. Seperti sekarang ini, aku mau ajak kita semua untuk kita bisa lebih wise lagi ketika kita lagi mau keluar rumah. Jadi kalau misalnya nggak penting-penting banget, better stay at home. Dan kalaupun sampai harus pergi keluar rumah karena satu dan lain hal, please make sure we do protokol kesehatan ya. Gitu sebagai bentuk responsibility kita terhadap diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di dalam sekitar kita. Nah, tenang aja. Hari ini aku bukan lagi mau memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang menjaga kesehatan fisik selama lagi COVID gitu ya. Tapi hari ini aku mau share tentang apa yang belakangan aku pribadi lagi banyak renungkan. Dan gak cuma direnungkan tapi lagi sedang aku hidupi gitu ya. Dan tentunya masih berkaitan dengan khotbah dari Pastor Christopher Tapiheru minggu lalu. Nah, teman-teman masih ada yang ingat nggak judul khotbah Star J minggu lalu? Terus poin-poin yang disampaikan apa aja dari Pastor Christopher Tapiheru? Nah, mungkin buat teman-teman yang lupa judulnya atau mungkin buat teman-teman yang miss nggak ikut ibadah online kita minggu lalu, aku kasih bocoran aja kalau judul khotbah minggu lalu itu adalah Iron Sharpens Iron, atau dengan kata lain besi menajamkan besi ya, kita saling menajamkan antara satu dengan yang lainnya. Dan hari ini aku mau kita semua sama-sama kita mau belajar lebih dalam lagi, terutama poin nomor 1 yang disampaikan oleh Pastor Christopher Tapiheru di minggu lalu. Nah, ada yang ingat nggak poin nomor 1 yang disampaikan sama Pastor Christopher Tapiheru apa? Nah, poin nomor 1 dalam konteks Iron Sharpens Iron, dalam konteks kita saling menajamkan satu dengan yang lainnya, adalah relationship. Nah, relationship-nya kalau kemarin itu Pastor Christopher Tapiheru tulisnya bukan sekedar relationship hubungan, tapi yang dia maksud adalah real relationship. Jadi hubungan yang real, hubungan yang apa adanya. Nah, aku suka banget sama satu statement yang minggu lalu disampaikan sama Pastor Christopher Tapiheru. Aku nggak tahu teman-teman semua nggak sadar atau nggak dengan statement ini. Yes, kita harus menjadi orang yang apa adanya, tapi jangan sampai kita cuma jadi orang yang seadanya. So, apa adanya bukan cuman seadanya. Maksudnya adalah kita nih sebagai pribadi, sebagai manusia harus mau semakin diasah, semakin ditajamkan, bertumbuh dan berubah sehingga kita nih berbuah manis dan buah kita yang manis itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Gitu ya, jadi nggak cuman kita sekedar minta orang lain untuk menerima kita apa adanya atau sebaliknya kita menerima orang lain apa adanya begitu aja gitu ya, tapi kita juga sebagai pribadi harus sadar bahwa kita nggak bisa cuman minta orang untuk menerima kita apa adanya tapi kita menjadi orang yang seadanya, nggak bisa begitu gitu ya. Nah, dalam proses kita menjadi orang yang diubahkan atau ditransformasi terus menerus di dalam Tuhan, ada hal yang mungkin kita sadar nggak sadar, atau mungkin sebenarnya kebanyakannya mungkin kita nggak sadar bahwa hal ini terjadi. Dan hal yang terjadi ini tuh adalah sesuatu yang tidak terelakkan, tidak bisa dipungkiri. Jadi mau nggak mau pasti ketika kita masuk dalam proses transformasi kita pasti akan alamin ini. Apa sih keadaan di mana nih ya? Tolong teman-teman semua dengerin baik-baik. Kita pasti semua pernah ngalamin keadaan ini. Ketika kita nggak siap dengan keapa adaannya orang lain, begitu juga sebaliknya, orang lain nggak siap menerima keapa adaannya kita. Ya, jadi maksudnya apa ya? Simply kita sebagai pribadi ini tuh nggak siap menerima orang lain, kita nggak siap melihat orang lain dengan keapa adaannya, which is keapa adaannya ini kan include ada kelebihan, ada juga kekurangan, gitu ya. Kita nggak siap menerima keapa-adaannya orang lain. Begitupun sebaliknya, orang-orang di sekitar kita mungkin nggak siap melihat dan menerima keapa-adaannya kita. Gitu ya, jadi ini adalah satu hal yang aku lagi renungin secara pribadi dan tentunya aku lagi hidupin banget gitu ya, terkait dengan season gereja kita tahun ini yang itu adalah Transformation and Victory. So khotbah hari ini aku akan beri judul Guard Your Heart, Not Your Hurt. Maksudnya apa?
kita menjaga hati, jangan menjaga sakit hati kita. Maksudnya jangan kita beri makan rasa sakit itu untuk semakin dalam menggerogoti hati kita. Mungkin di awal-awal ya, apalagi kita udah setengah tahun ini di gereja, baik itu di ibadah umum, baik itu di ibadah Starji, kita udah banyak bahasin tentang transformation. Ya, dan mungkin ketika kita udah dengar sekian lama, kita akhirnya udah sampai ke satu titik di mana kita mau membuat satu tekad, kita berkomitmen buat kayak oke, yuk kita mari saling mengasah satu dengan yang lainnya, gitu ya. Atau mungkin kita bilang yuk kita sama-sama ditransformasi gitu ya. Terus kita ngomong sama teman kita juga. Jadi nggak cuma komitmen pribadi, tapi mungkin teman-teman juga udah buat komitmen bersama dengan teman-teman lain yang mungkin yang ada di home atau yang ada dalam satu ladang pelayanan yang sama. Tapi terus kadang along the way, sepanjang kita berjalan di dalam proses transformasi ini, kita kadang tuh terlena, kita nggak sadar dan berakhir dalam sebuah statement yang mungkin at the end kita ngomong begini kayak, aduh, gue nggak siap terima dia, gue nggak siap ngeliat keadaannya tuh orang, udah deh gue mundur aja, gue capek, ya, gue juga capek selain nggak siap menerima orang lain, tapi gue juga capek karena ternyata orang lain juga nggak siap melihat gue apa adanya, dan jadinya gue nih jadi nggak berani untuk menunjukkan ke apa adaannya gue juga. I cannot be real gitu. Padahal kita tuh ya udah setengah jalan, cuman pas setengah jalan kita stuck, kita melihat bahwa we are not ready to see the real in people, we are not ready to accept bahwa orang lain juga nggak siap gitu ya untuk melihat keapadaannya kita. Jadi at the end kita udah setengah jalan nih ya, terus kita milih mundur pelan-pelan hanya karena kita nggak siap melihat dan menerima keapadaannya orang lain. Yang mana yang tadi aku bilang sebelumnya bahwa keapadaan itu termasuk di dalamnya adalah kelebihan dan juga kekurangan. Padahal nih ya, kita sendiri sebagai pribadi juga nggak luput dari yang namanya kekurangan. Setiap kita ada punya kekurangannya sendiri-sendiri. Dan hal ini berlaku untuk semua kalangan. Maksudnya apa? Jadi ini tuh nggak cuman ngomongin tentang kita dan teman sebaya kita, nggak cuman ngomongin tentang kita dan saudara seiman kita, teman satu pelayanan kita gitu ya. Tapi ini berlaku juga antara kita dan juga leader di atas kita, baik itu di gereja, mau di tempat kerja atau dimanapun kita berada, orang yang di atas kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita sebagai leader di kalangan manapun lah, mau di tempat kerja kek, mau di sekolah kek, mungkin kita jadi ketua something gitu kan, ketua dari sebuah project, ketua dari sebuah kerja kelompok gitu ya. Itu pun juga berlaku gitu untuk kita sebagai leader melihat kepada yang di bawah kita. Nah, selain kita nggak siap untuk melihat dan menerima keadaannya orang lain, kita mungkin juga lupa untuk menjaga telinga kita, menjaga hati kita dalam menerima setiap input, setiap masukan, koreksi, atau bahkan mungkin untuk orang tertentu yang mungkin tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, at the end jadinya kayak kritik, kok kayaknya komplain terus nih sama gua gitu ya. Lama-lama kita entertain itu, kita jadi sakit hati, kepahitan, emosi, marah, dan lain sebagainya. Padahal semua itu adalah inevitable. Dengan kata lain, semua itu nggak bisa dipungkiri, itu tidak terelakkan. Dan pasti semua orang akan alamin itu. Both sides, sama-sama ya. Jadi kita pribadi dan juga orang lain yang berada di dalam sama-sama sebuah proses transformasi, saling menajamkan satu dengan yang lainnya. So, Ci, sekarang harus gimana dong? Aku harus gimana kalau udah tahu keadaan kayak gitu ya. Nah, aku akan kasih simple tips untuk teman-teman semua di sini. Akan aku berikan 3 simple tips yang selama ini aku sudah renungkan dan ini juga lagi sedang aku praktekkan gitu ya. Jadi aku mau ajak teman-teman semua yang dengar ini untuk kita sama-sama praktekkan, sama-sama kita belajar kebenaran dari firman Tuhannya gitu ya. How to deal and how to cope with this situation. Supaya kita semua nih sama-sama jangan mundur teratur gitu ya. Tapi justru di sini biarlah tips yang akan aku berikan ini buat kita jadi sama-sama malah semakin maju
gitu ya, dan siap menjalani proses transformasi. Nah, poin yang pertama, tips yang pertama itu adalah judul kita. Guard your heart, not your hurt. Jadi, jaga hati kita, bukan menjaga rasa sakitmu. Maksudnya menjaga rasa sakit itu adalah ya kamu pelihara tuh rasa sakit gitu ya. Terus dikasih makan terus, diomongin terus, kayak kepahitan lama-lama gitu kan ya. Nah, aku mau kita sama-sama baca Amsal 4 ayat 23. Nah, ayat ini udah nggak asing banget lah ya. Kayak mungkin dari zaman kita di sekolah minggu kita udah sering baca. Dan mungkin belakangan ini dalam seri-seri khotbah mungkin ada juga yang sudah membuka ayat ini gitu ya. Yuk kita mau sama-sama baca Amsal 4 ayat 23. Nah, meskipun ayat ini udah sering nih, aku pengen kita semua buka. Open your digital Bible, apapun itu, even your conventional Bible, please open it and read it together with me. Okay? Amsal 4 ayat yang ke-23. Dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini udah nggak bisa lebih jelas lagi. Ayat ini udah super jelas dikatakan bahwa jagalah hatimu. Ya, kata jagalah itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah himbauan. Ya, jadi ini tuh harus dengan sengaja kita lakukan. Menjaga hati ini adalah sesuatu yang harus dengan sengaja, intentionally kita lakukan. Dan memang kita ambil keputusan untuk kita menjaga hati kita. Terus mungkin kita berpikir, loh, orang lain juga harus dong jaga hati, masa cuma aku doang yang jaga hati? Gitu ya. Oh ya betul, tapi yang punya akses penuh terhadap hati kita ya cuma kita. Kita nggak punya akses untuk kita menjaga hati orang lain. Ya, terus masa sih? Ada ayatnya. Kita sama-sama buka lagi. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Sama-sama ya, kita baca Alkitabnya, kita buka Alkitabnya. Aku mau kita semua buka, semua open your digital Bible, open your conventional Bible, semuanya kita sama-sama baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi dikatakan, siapa gerangan yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? So, yang tahu kedalaman hati kita ya kita sendiri. Bukan urusan kita untuk kepo-kepoin kedalaman hati orang tuh kayak apa sih, hati dia isinya apa sih. Dan bukan tugas orang juga yang untuk mengetahui kedalaman hati kita. Bukan mereka yang jaga hati kita, bukan kita jaga hati mereka, tapi kita bertanggung jawab untuk menjaga hati kita masing-masing. So, di poin nomor 1 ini aku mau ajak kita semua untuk kita cek hati kita. Benar-benar kita belajar untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan jangan biarin rasa sakit, kepahitan, kesalahan orang lain yang mungkin pernah melukai kita diingat-ingat terus sampai akhirnya kita lupa bahwa Tuhan itu mau mentransformasi kita, terutama dalam season tahun ini, gitu ya. Nah, aku pengen kita sama-sama ingat kalimat ini. Do not let our first impulse be our first response. Jadi whenever hati kita lagi panas, whenever kepala kita lagi panas, step back. Step backnya di sini bukan mundur, bukan artinya kayak mundur udahlah gue nggak mau home lagi, mundur gue nggak mau pelayanan lagi. No, step back di sini adalah you go to your own quiet place with God. Ya, jadi ketika kita merasa semua lagi panas, jangan biarkan rasa panas ini kayak kita impulsif, pengen marah, kita apa itu jadi first response kita, jangan sampai kita begitu. Tapi justru ketika kita merasa itu sulit untuk lagi kita lakukan, take your quiet time with God. Datang ke hadiratnya, deal dengan Tuhan secara pribadi. Kalau mau nangis ya nangislah di hadapan Tuhan, nangislah di dalam hadirat Tuhan gitu ya.
Praise Him, worship Him, read your Bible. Dan yang pasti adalah jangan lupa untuk kita mengaktifkan bahasa roh kita. Kita aktifkan manusia roh kita. Supaya kita tahu nih ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan in our quiet place, kita tanya sama Tuhan dan kita mencari tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan. Apa yang ada di dalam isi hati Tuhan sih? Apa yang Tuhan mau kita pelajari ketika kita lagi melewati semua proses ini. Sama kembali di ayat yang 1 Korintus tadi dikatakan bahwa demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. So, if you wanna know God's heart, kalau kamu mau tahu kedalaman yang ada di dalam diri Allah, use your bahasa roh. Gunakan bahasa rohmu. Ya. Lalu poin yang kedua, don't point out your fingers at people. Dengan kata lain, jangan judge orang, jangan menghakimi orang. So tadi setelah poin yang pertama, kita jaga hati, berikutnya adalah kita belajar untuk tidak menjudge atau menghakimi orang lain. Kenapa? Karena nobody is perfect. Setiap orang itu ada prosesnya sendiri-sendiri, masing-masing menjalani prosesnya sendiri. Proses yang kita lewatin belum tentu sama dengan yang orang lain lagi lewatin. Atau mungkin yang orang lain lagi lewatin, kita udah pernah lewatin sebelumnya. Terus kita merasa kayak, oh ya gue udah tau lah. Tapi orang lain belum tentu tahu, dia lagi dalam proses. They are finding out apa yang mereka harus pelajari di proses itu. Dan refleksnya kita pasti akan sering ngomong begini kayak, dia udah Kristen lama nih. Udah di gereja lama, udah pelayanan, udah segala macam, harusnya begini, begitu dong. Tapi kok dia ABCDE sih, kok dia begini sih, kok dia begitu sih, kok malah kayak gitu sih. Itu refleks kita sebagai manusia. Aku pun juga ngalamin itu, sebagai seorang manusia bisa punya refleks yang seperti itu. Tapi justru ketika dalam perenungan aku diingatkan akan poin yang kedua ini. Ya, poin yang don't point out your fingers at people. Nah, aku pengen untuk di poin nomor 2 ini, aku mau kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita baca ayat ini bener-bener ya. Ayat ini harusnya udah gak asing juga buat kita semua, tapi aku pengen kita semua baca lagi. Yuk kita sama-sama baca dari Matius 7 ayat yang kedua. Matius 7 ayat yang kedua dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. So ayat ini jelas banget bilang kalau kita jangan nunjuk orang lain, terus kita hakimin. Karena ukuran yang kita pakai untuk kita ukur atau ukuran yang kita pakai untuk kita menjudge orang lain, ya ukuran yang sama itu juga akan dipakai untuk mengukur atau menjudge kita. Dengan kita menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita pribadi, Aku belajar bahwa disinilah titik awal di mana aku belajar yang namanya pengampunan. Aku belajar yang namanya kesabaran. Lebih sabar menghadapi orang lain. Belajar untuk melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda. Dengan kacamata yang penuh pengharapan dan kasih. Jadi ketika kita sama-sama belajar untuk menghidupi poin yang kedua ini, percayalah, kalian akan masuk ke dalam level yang baru di mana kalian akan belajar yang namanya pengampunan. Kalian belajar yang namanya kesabaran dan belajar melihat orang lain dengan kacamata pengharapan dan kasih. Bahwa kita semua ini sama, kita semua ini punya harapan di dalam Tuhan. Ada harapan untuk ditransformasi kehidupannya. Amin. Lalu poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah focus and see the good in people. Atau dengan kata lain, lihat kelebihan, kebaikan, atau potensi pada orang lain. Ya, jadi ini nyambung dengan poin yang sebelumnya. Ketika kita sudah belajar untuk bisa tidak menjudge orang lain, kita bisa melihat dengan kacamata pengharapan dan kasih. Di situ kita bisa melihat the good in people, hal baik dari orang lain. Ya, kita sama-sama belajar melihat orang lain bukan fokus pada kelemahan atau kekurangan, atau hal yang ngeselin aja yang ada di orang itu saat ini gitu ya. Tapi justru kita belajar untuk bisa melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda. Karena kalau melihat kekurangan orang lain itu tuh otomatis ya. Gak usah disuruh, oh kita semuanya udah paling jago untuk bisa melihat kelemahan orang lain. Memang human nature kayak begitu.
Tapi percayalah, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita belajar, kita renungkan ini, kita bisa lihat bahwa ketika kita belajar untuk melihat orang lain dengan pengharapan apa yang Tuhan bisa kerjakan lewat hidup orang tersebut, pelan-pelan kita juga bisa belajar untuk melihat bahwa setiap orang itu ada kebaikannya, setiap orang itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. So untuk jalanin poin nomor 3 ini, kita benar-benar harus dengan sengaja juga gitu ya. Jadi semua poin yang tadi aku sampaikan itu benar-benar memang harus kita jalankan dengan sengaja, atau bahasa Inggrisnya lebih kerennya intentionally. Ya, dengan penuh intensi kita benar-benar lakukan ini serius gitu. Nah, again ya, semua tips-tips yang ini berlaku untuk semua kalangan. Mau kita ke teman-teman sebaya, kita ke leader, ataupun sebaliknya leader kepada kita. Mau itu di kampus, mau itu di sekolah, mau itu di rumah, mau itu di gereja, dimanapun gitu ya. Jadi it works the same gitu. So please remember 3 tips yang tadi aku udah kasih tahu dalam terutama ya untuk menghadapi untuk menjalani season transformation and victory ini. Yang pertama, guard your heart, not your hurt. Yang kedua, don't point out fingers at people. Jangan kita menjudge dan menghakimi. And last but not least, yang ketiga adalah focus and see the good in people. Biarlah dengan tips-tips ini kita semua sama-sama belajar untuk membangun hubungan yang real. Ya, hubungan yang real relationship satu dengan yang lainnya. Bukan cuma hubungan yang biasa, tetapi biarlah menjadi hubungan yang real satu dengan yang lainnya. Dan kemarin ini pas aku lagi merenungkan tentang 3 poin ini, aku buka Instagram terus tiba-tiba muncul ada quotes yang disampaikan oleh John Maxwell. Yes, itu udah terkenal banget lah ya. John Maxwell berkata begini, transformation begins in an individual, grows in community, and impacts a society. But the process always starts with partnerships based on common ground. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia, transformasi itu dimulai dari seorang individu, bertumbuh di dalam komunitas, dan kemudian bisa memberikan dampak kepada sekeliling kita. Dan prosesnya selalu dimulai dengan kita bermitra satu dengan yang lainnya berdasarkan sebuah landasan yang sama. Ya, so aku pengen kita semua mulai transformasi dari diri kita sendiri. Lalu ketika kita masing-masing sudah memasuki proses ini, ketika kita berkumpul menjadi satu community di dalam Starji, mau itu di home, dalam pelayanan, apapun itu, kita dengan landasan yang sama yang kita pegang, kita berkumpul dalam komunitas, kita sama-sama bertumbuh. Gitu ya. Dan kalau kita semua udah sama-sama bertumbuh, can you imagine you guys, kalian bisa impact the society, kalian bisa impact komunitas di mana kalian ada. Dan kalian nggak cuma impact, tapi impact kalian itu akan menjadi dahsyat ya untuk orang-orang di sekeliling kalian. Amin, Starji. So let's pray, dan biarlah 3 tips ini kita sama-sama jalankan. Biarlah ini jadi agenda di dalam setiap home kita untuk sama-sama kita mengambil komitmen dan menjalani tips-tips yang tadi. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu hari ini Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah disampaikan ini tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri Tuhan, tetapi biarlah firman yang sudah disampaikan, firman yang sudah ditaburkan ini benar-benar jatuh di tanah yang subur, dan tidak hanya jatuh di tanah yang subur, tapi ini bisa berbuah-buah dan orang lain bisa menikmati buahnya Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap anak-anak Starji yang ada di sini Tuhan, baik yang menonton ibadah hari ini ataupun mungkin yang tidak bisa nonton ibadah hari ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang terus sertai di dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Engkau yang akan memberkati studinya, Engkau yang akan memberkati pekerjaan tangannya Tuhan. Semuanya Engkau yang akan membuatnya menjadi berhasil Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kasih karunia yang daripadamu Tuhan, itu yang dapat memampukan Starji Tuhan, untuk kami semua dapat sama-sama masuk di dalam season transformation and victory ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami melalui proses transformasi, kami tidak gagal, kami tidak patah semangat, tetapi biarlah Tuhan victory yang daripadamu itu juga akan kami
terima Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melewati setiap proses yang ada dengan sukacita dan berkemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan kehidupan kami semua Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, aku mau menyerahkan setiap kesehatan kami, perlindungan yang daripada-Mu Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. So see you guys di home. Bye-bye. God bless you. Thank you buat yang udah join. Let's go home. When night is falling, when fear is calming, still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me.